maka kami menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah kami meminta Bapak Presiden Jokowi untuk mundur secara terhormat dari jabatannya sebagai Presiden, dan hal ini pun kami salurkan kepada DPR RI dan untuk dipikirkan dan untuk dipertimbangkan dan dilakukan pengkajian, dan juga kepada MPR RI supaya hal ini jadi solusi untuk bangsa. Dan kami tetap menyandarkan hal ini kepada tokoh-tokoh bangsa. Jika tidak nampak solusinya, maka kalaupun mesti Presiden mundur dari jabatannya, itu hal langkah yang terbaik, solutif untuk negara, dan itu sangat kami harapkan. Pertama, alasan kami adalah, diantaranya kami tadi saya menyampaikan 20 alasan penting kenapa Presiden RI harus mundur. Dan ini sebuah ketentuan menunjukkan lemahnya kepemimpinan bangsa dalam persoalan pengelolaan ekonomi. Kemudian hutang negara yang melewati batas kewajaran. Dan ini khawatir juga, kami sangat khawatir jangan-jangan penanganan pengatasan persoalan dolar ini justru menambah hutang negara lagi. Nah, kalau ini solusinya, negara ini akan ambruk, negara ini akan bangkrut. Kami khawatir. Demi NKRI kita minta kepada Bapak Presiden jiwa kenegarawanannya dengan terhormat. Kami tetap menghormati Presiden kami, namun ini cerita persoalan kemampuan dan solusi kita bersama saja. Kemudian yang ketiga, banyak janji kampanye yang tidak terbukti dilaksanakan, tidak terpenuhi. Kemudian kami sangat khawatir dengan kebangkitan isu komunis Indonesia ini. Seolah-olah diberikan peluang. Kemudian hal ini kami tidak mengkaitkan dengan kondisi politik hari ini. Kami hanya murni aspirasi rakyat yang merasa hidup kami sangat susah hari ini, dan ini air mata rakyat. Tidak ada hubungan dengan kondisi politik hari ini. Nah, kalau seandainya Presiden memberikan jaminan kepada kami solusi yang terbaik dan itu efektif dan itu bisa menenangkan kondisi pandangan kami, tidak ada masalah lanjutkan. Tetapi jika tidak ada solusi yang tepat untuk dilakukan, untuk dijadikan solusi oleh beliau, langkah-langkah yang tepat, yang profesional, maka kembali kami ini kan untuk demi negara kita, dan jabatan itu amanah, maka sportif saja. Dan kita tetap mengucapkan terima kasih kepada beliau sebagai pemimpin bangsa, dan kita doakan kepada Allah seluruh aktivitas beliau maula bangsa, jadi payah beliau menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Pak. Intinya hari ini kami berikan masih tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, karena hari ini kami merasa kecewa. Bapak-bapak sekalian selaku Dewan Perwakilan Rakyat ternyata tidak mendengarkan aspirasi kami. Ternyata bapak-bapak sekalian masih belum mendengar. Sangat disayangkan, kami tidak percaya. Hari ini kami nyatakan masih tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Terima kasih. Tim pembela ulama dan aktivis gugat dan tuntut Jokowi segera mundur dari jabatannya. Sejumlah pihak yang mengatasnamakan sebagai tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA mengajukan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatan dengan nomor perkara 266-PDT-G/2021-PN Jakarta Pusat tertera nama Muhyiddin Jalin sebagai penggugat. Selain itu ada pula nama Egy Sujana dalam gugatan yang termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat. Sedangkan tergugat adalah Presiden Joko Widodo selaku Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara disebutkan gugatan masih berstatus pendaftaran, sedangkan tuntutan yang diminta atau petitum adalah meminta tergugat untuk menyatakan secara terbuka di publik mengundurkan dirinya selaku Presiden Republik Indonesia. Muhyiddin membenarkan telah mengajukan gugatan atas nama TPUA. Muhyiddin menyebut Jokowi telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Itulah sebabnya
TPUA meminta pengadilan mengabulkan gugatan mereka. Muhyiddin menerangkan, perbuatan melawan hukum yang diajukan terhadap Jokowi disebabkan atas terjadinya sejumlah persoalan di negara Indonesia. Namun Muhyiddin tidak menyebutkan secara rinci kasus apa yang dilakukan Jokowi hingga berujung gugatan dan tuntutan pengunduran diri. Muhyiddin hanya mencontohkan penegakan hukum dan perekonomian yang dinilai carut marut. Selain itu, sejumlah pembohongan publik dan regulasi nasional yang justru membuat kegaduhan. Muhyiddin menambahkan, selain Jokowi, pihaknya juga menggugat DPR Republik Indonesia. Gugatan tercatat dengan nomor perkara 265-PDT-G/2021/PN Jakarta Pusat. TPUA menilai DPR turut menyebabkan sejumlah persoalan bangsa ini. Presiden Jokowi digugat mundur oleh tim pembela ulama dan aktivis. Sejumlah orang melayangkan gugatan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mundur dari jabatannya sebagai Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gugatan itu mengatasnamakan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA ke Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat. Dilansir dari situs PN Jakarta Pusat, gugatan didaftarkan dengan nomor 266-PDT-G/2021/PN Jakarta Pusat dengan nama penggugat Muhyiddin Jali dan tergugat Presiden Joko Widodo. Adapun isi gugatan tersebut adalah: pertama, menuntut tergugat untuk menyatakan secara terbuka di publik pengunduran dirinya selaku Presiden Republik Indonesia. Kedua, menerima gugatan perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsinya positif ini. Ketiga, mengabulkan seluruh gugatan ini. Keempat, menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam fungsinya positif atau melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tak terpuji. Kelima, menghukum tergugat untuk membuat pernyataan tertulis di muka publik atas kesalahan tersebut, yaitu melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tak terpuji.